Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Saldi Saputra dengan NIM 221011450152, kode kelas 07 TPLP 002. Sebelumnya selamat datang bagi teman-teman semua yang sudah bergabung di video ini tentang edukasi mengenai arsitektur dan organisasi komputer. Di era digital ini, kita pasti sering banget tuh menggunakan teknologi-teknologi seperti komputer, smartphone, dan teknologi lainnya. Tapi kita pernah nggak sih bertanya-tanya gitu, bagaimana sih komputer itu bekerja? Maka dari itu di video ini kita akan membahas secara singkat bagaimana komputer itu dirancang, bagaimana komputer itu berinteraksi, dan bagaimana komputer bisa mengetahui dan menjalankan apa yang diinstruksikan oleh kita. Jadi kita langsung mulai saja pembahasannya. Teman-teman silahkan saksikan dari awal sampai dengan akhir. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Pada bagian pertama, kita akan membahas pengertian dari arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer adalah konsep atau desain dasar dari sebuah sistem komputer yang berkaitan dengan cara kerja yang dapat dilihat oleh programmer. Contohnya, seperti set instruksi, struktur data, dan cara komputer mengeksekusi perintah. Sedangkan organisasi komputer adalah cara bagaimana komponen-komponen hardware di dalam komputer disusun dan saling terhubung untuk menjalankan fungsi tersebut. Sederhananya, arsitektur komputer menjelaskan apa yang dilakukan komputer, sedangkan organisasi komputer menjelaskan bagaimana cara komputer melakukannya. Selanjutnya, komponen utama komputer. Kita akan membahas komponen utama dalam sistem komputer. Komputer terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu CPU atau Central Processing Unit, memori, serta perangkat input dan output. CPU berfungsi sebagai otak dari komputer yang memproses semua instruksi. Memori, seperti RAM, digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer bekerja. Sedangkan perangkat input seperti keyboard dan mouse digunakan untuk memasukkan data, dan perangkat output seperti monitor digunakan untuk menampilkan hasil. Semua komponen ini saling terhubung dan bekerja sama agar komputer dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya, bagian 3 tentang struktur CPU. Pada bagian ini, kita akan membahas struktur dari CPU atau Central Processing Unit. CPU terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu Arithmetic Logic Unit atau ALU, Control Unit, dan Register. ALU bertugas melakukan operasi perhitungan seperti perjumlahan, pengurangan, dan operasi logika. Control unit berfungsi mengatur jalannya instruksi dalam CPU, sedangkan register adalah tempat yang penyimpanannya kecil yang sangat cepat untuk menyimpan data sementara. Ketiga komponen ini bekerja sama untuk memproses setiap instruksi yang diberikan ke komputer. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan keempat. Di sini kita membahas tentang siklus instruksi. Dan siklus instruksi adalah proses kerja CPU yang dapat dalam menjalankan perintah. Siklus ini terdiri dari 3 tahap utama, yaitu fetch, decode, and execute. Pada tahap fetch, CPU mengambil instruksi dari memori. Kemudian pada tahap decode, instruksi tersebut diterjemahkan agar dapat dipahami oleh CPU. Terakhir, pada tahap execute, CPU menjalankan instruksi tersebut. Proses ini berlangsung sangat cepat dan berulang-ulang, sehingga komputer dapat menjalankan banyak perintah dalam waktu singkat. Selanjutnya, di sistem memori. Pada bagian ini, kita akan membahas sistem memori pada komputer. Memori memiliki beberapa tingkatan yang disebut dengan hierarki memori, dimulai dari
register yang paling cepat, kemudian cache, RAM, hingga penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Semakin cepat suatu memori, biasanya kapasitasnya lebih kecil dan harganya lebih mahal. Sebaliknya, memori dengan kapasitas besar biasanya memiliki kecepatan yang lebih rendah. Hierarki ini dibuat untuk menyeimbangkan antara kecepatan dan kapasitas penyimpanan. Selanjutnya yaitu ada sistem bus atau sistem bus. Selanjutnya, sistem bus yaitu jalur komunikasi dalam komputer. Terdapat 3 jenis bus utama, yaitu ada bus, address bus, dan control bus. Data bus digunakan untuk mengirim data antara komponen. Address bus digunakan untuk menentukan lokasi atau alamat data di memori. Sedangkan control bus digunakan untuk mengatur dan mengendalikan proses komunikasi. Tanpa sistem bus, komponen dalam komputer tidak dapat saling berkomunikasi. Yang terakhir yaitu ada perkembangan arsitektur komputer. Pada bagian terakhir ini, kita akan membahas tentang perkembangan arsitektur komputer. Komputer telah mengalami perkembangan dari generasi ke generasi, mulai dari penggunaan generasi pertama, yaitu tabung vakum, komputer berukuran besar, lambat, dan boros energi. Yang kedua, ada generasi transistor, lebih kecil, cepat, dan efisien dibanding tabung vakum. Terus juga ada nomor 3 di generasi ketiga, integrated circuit. Ribuan transistor dalam satu chip. Kecepatannya meningkat drastis. Terus nomor 4 yaitu ada microprosesor. Seluruh CPU dan dalam satu chip, era komputer personal. Dan sekarang yang kita gunakan ini, kita berada di tahap multicore dan paralel. Banyak inti prosesor bekerja bersama untuk kinerja optimal. Saat ini, arsitektur komputer terus berkembang dengan adanya teknologi seperti multicore, prosesor, dan parallel processing yang memungkinkan komputer bekerja lebih cepat dan efisien. Perkembangan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja komputer agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna yang semakin kompleks. Itu adalah ketujuh komponen ataupun ketujuh apa saja dasar-dasar yang ada di dalam komputer itu sendiri. Nah, ini adalah gambaran secara singkat dari seluruh apa yang sudah kita bahas tadi, dimana pada dasarnya arsitektur versus organisasi komputer bisa dibedakan dengan simple, yaitu arsitektur apa yang dilakukan, sedangkan organisasi bagaimana caranya. Terus di komponen utama kita bisa langsung ada melihat CPU, memori, input dan output bekerja bersama. Lalu ada juga siklus instruksi. Di sini ada fetch, decode, execute berulang terus menerus. Terus juga ada hierarki memori. Itu ada register, cache, RAM, hard disk atau SSD. Terus juga ada sistem busnya, data bus, address bus, dan control bus. Itu adalah semua pembahasan tentang mengenai bagaimana sih komputer itu bisa bekerja. Dengan pembahasan ini kita bisa melihat dari komponen yang paling utama seperti CPU, lalu komponen pendukung lainnya yang bisa saling berinteraksi, bagaimana mereka melakukan proses ataupun output yang nantinya kita inginkan, seperti itu. Jadi semua komponen yang ada di komputer bisa saling terhubung tuh karena di dalamnya banyak sekali sistem-sistem yang saling berinteraksi. Seperti itu. Itu saja dari pembahasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Demikian video edukasi tentang arsitektur dan organisasi komputer. Semoga dengan video tadi
kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil ilmu bagaimana komputer itu berinteraksi, bagaimana komputer itu bisa menjalankan apa yang kita perintahkan. Semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.